Allahu 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 Allah, Allahu 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 Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Jika kalian melintasi taman surga, maka mampirlah ke taman itu. Wa ma hiya ya Rasulullah? Seorang sahabat bertanya, apa yang engkau maksud taman surga? Nabi menjelaskan majalisul ilm, halqah ad-dars, tempat-tempat pengajian termasuk taman di antara taman surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surga dengan seringnya kita mengikuti pengajian dan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini agak menunggu sedikit ya. Ada hang. Iya. Laptopnya restart ulang lagi. Baik, supaya tidak waktunya ini. Tema kita adalah harta halal haram. Karena ini muqaddimah, maka tema yang kita ambil adalah dampak atau keutamaan seseorang mencari nafkah yang halal. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sudah memberikan warning dalam hadis Imam Bukhari ya. Apa kata Nabi? La ya'tiyanna, nanti akan datang suatu ketika, kata Nabi, orang itu mencari nafkah la yubali al-haram am halal amil haram. Akan timbul suatu zaman nanti, kata Nabi, di mana nanti orang mencari nafkah dia tidak penting lagi urusan halal haram. Ya, yang penting dapat duit, bisa makan dia. Itulah, minimal bisa makan. Syukur-syukur bisa punya tempat tinggal atau punya kendaraan. Halal haram tidak penting dia. Itu akan terjadi dan itu sudah terjadi. Ya, tentang orang mencari nafkah yang halal dan yang haram itu. Makanya Imam Ali memberikan warning itu. Ya, dari Ibnu Abbas ya. Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Ahmad, Imam Dailami ya. Man nabata lahmuhu, barang siapa badannya, kata Nabi, gendut, tambun, besar, berisi, gemuk. Apalagi yang kalimatnya itu. Tapi badan ini tumbuh, kata Nabi, banyak haram masuk ke mulutnya nih. Lalu apa kata Nabi? Fannaru aula bih, maka neraka pantas dia masukin. Pantas dia masuk neraka. Makanya Imam Ali menjelaskan, Ali radhiyallahu anhu, tidaklah seseorang, kata beliau, berpikir dalam hidup ini tidak ada pikiran dia cari duit saja. Ya, makan cari duit, makan cari duit. Kalau ngumpul begitu ada makannya enggak? Salah sedikit rapat ada makannya enggak? Pokoknya urusan goyang dagu ya, goyang dagu itu makan punya, dagunya bergoyang ya. Jika ada orang cara prinsipnya itu dikejarnya, ya, beribadah sedikit ada makannya enggak, pengajian dikit ada makannya enggak. Kalau ada cara orang berpikir begini, kata Imam Ali, maka harga diri dia,
tidak lebih mulia daripada apa yang dikeluarkan oleh isi perutnya. Nah, sudah tahu saya sampaikan ya. Isi perutnya apa tuh? Nah, itulah Freeport itu. Ya. Nah, itu prolog ya tentang halal haram. Jadi kita harus tahu. Lalu kenapa kita dituntut? Makanya kata Nabi, tolabul halal, atau cara mencari rezeki yang halal itu, kata Nabi apa? Wajibun. Orang mencari rezeki halal itu wajib hukumnya, Pak. Wajib hukumnya. Ya, mencari rezeki halal itu halal, wajib. Makanya Umar bin Khattab itu melarang, ya. Tunggu, saya sebut dulu prolognya begini ya. Kalau pingin jadi pedagang, mau pedagang offline atau online, gitu ya. Istilahnya begitu tuh, bukan sidang aja yang ada itu. Ya. Mau pedagang offline maupun online, ya. Syaratnya itu dua itu. Yang pertama, jadi pedagang itu harus ada ilmunya. Bukan cuma ilmu akuntansinya dia pinter, tapi dia harus tahu ilmu halal haram. Makanya Umar bin Khattab itu melarang pedagang-pedagang yang tak mengerti tentang fikih muamalat itu. Kau mengerti nggak misalnya riba bagaimana? Mana makan haram, mana yang halal? Nggak mengerti, jangan pedagang. Ya, punya ilmu. Yang kedua, punya iman, yaitu ketakwaan dia kepada Allah. Itu modalnya itu, ada ilmunya, ada imannya. Ada ilmu tapi tak ada iman, bisa melakukan kejahatan dia punya ilmu, tahu dia ilmunya, ini halal, ini haram, tapi karena imannya tidak ada, dia akan melakukan perbuatan haram. Atau ada orang beriman, takwa kepada Allah, taat, wajahnya sejuk, matanya merunduk, apalagi jenggotnya panjang, gamisnya panjang, giginya pendek. Tapi tak mengerti, tak ada ilmunya, nggak berilmu, menang soleh aja. Nah, namanya Solehuddin lagi, wadrak. Ya, nah ini enggak. Harus dua, ada ilmunya. Bapak berdagang online ini transaksi bay'us salam atau tidak? Apakah di sini ada gharar atau tidak? Atau ada ghush, ada penipuan di sini atau tidak? Atau ada riba di sini atau tidak? Cara begini halal atau tidak? Transaksi begini halal atau tidak? Harus mengerti dia. Minimal yang kecil-kecil. Riba itu terbagi tiga. Satu, bisa terjadi pada bai', jual beli. Dua, bisa terjadi pada transaksi, pada hutang. Dan ketiga ada riba aliyat ya, ribayat. Nah, saya pertama ini kita bahas dulu masalah yang ringan dulu ya, karena prolog. Rezeki halal. Sekarang kita akan sebutkan dulu kenapa orang itu dituntut agar mencari rezeki yang halal dia. Dan apa faedahnya ketika dia mempunyai atau dia mencari rezeki yang halal. Apa hikmah yang dia dapatkan? Ya. Yang pertama, belum sih. Yang pertama, begitu dia rezeki halal, Pak, dia cari ya. Pertama itu, maka rezeki halal itu mendorong dia beramal itu. Ada tenaganya itu. Ya. Jadi amal, saya begini Pak, amal ibadah kita ini ada tenaganya, ada powernya. Kapan power itu kita dapatkan? Satu, di kuburan. Kedua, di akhirat. Makanya kata Nabi, as-siyam wal Qur'an ja'ani ilallah. Quran sama puasa akan datang kepada Allah, kata Nabi. Puasa memang dia bisa bicara. Nah, lalu kata Nabi apa? Kata dua ibadahnya apa? Ya Allah, mana'ani fin nahari Ramadan. Dia ini ya Allah mencegah aku makan di siang Ramadan. Aku ingin bantu dia ya Allah. Itu puasa ya. Lalu yang kedua datang Quran. Ya Allah, dia ini membaca aku apa itu? Ana al-laili wa atrafin nahar. Dia baca aku siang malam ya Allah. Aku ingin bantu dia. Lalu apa terjadi? Kata Nabi, fayashfa'ani. Kedua ibadah ini menolong orang itu. Jadi ada kekuatannya. Dua.
Yang ketiga, bisa nggak kekuatan ibadah itu Pak datang ketika di dunia? Bisa. Ketika apa? Ketika bapak terjepit biasanya itu. Saya buat contoh ya, sebuah hadis. Kenapa nggak muncul-muncul ini ya? Taruh ya, biar. Ya, lagi loading aja, lagi loading. Nanti dia nggak tahu cari filenya, yang tahu saya. Ya, PowerPoint. Nah. Itu ya. Baik, belum tampil soalnya. Tadi ngomong apa saya? Tuh kan, lupa kan? Halal. Nah. Ya. Ah ya, ini punya kekuatan dia. Apa tadi kekuatan? Amal itu. Hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 orang terjebak di gua. Ingat cerita itu ya? Nah. Ini kalau nggak bisa keluar, ini kering kayak cecak. Lalu datang batu menutup gua itu. Ya? Iya. Menutup gua itu. Ya. Bapak tahu munajat saja mereka kan? Ya Allah. Nah, orang pertama itu saya nggak sebut nanti panjang ya. Saya dulu punya orang tua, saya kasih minum, tiba-tiba saya nggak sempat kena ke hutan, bla 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 bla. Ya Allah, saya kasih dia susu. Jika seandainya amal soleh ini susu saya beri kepada orang tua saya, tolong geser. Itu kan batu bergeser tuh, gereng. Nah, makanya kata para ulama, tawassul dengan amal soleh boleh. Contoh gitu, Bapak naik pesawat, turbulen, goyang-goyang, ya, ngeri kan? Bapak boleh tawassul, ya Allah, jika ada amalku ketika kulakukan ibadahku setiap hari ini kau terima, tolong diamkan pesawat ini ya Allah. Mana dalilnya? Nah, dalilnya tadi 3 orang yang terkurung di dalam gua tadi. Tawassul amal soleh, sepakat para ulama boleh ya, dengan amal. Nanti tawassul dengan asmaul a'zam, asmaul husna. Ini tawassul dengan orang soleh. Ini dengan amal kita. Baik. Saya pindah sekarang mencari rezeki halal, keutamaan. Tadi sudah kita lihat ini ya. Apa keutamaannya? Pertama begini Pak, mewariskan amal soleh. Kita lihat dulu ayatnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah kalian dari baik-baik, yang baik-baik. Wa'malu salihah, dan beramal soleh. Dah sampai situ dulu ya. Kita lihat keterangannya dulu. Ibnu Katsir menjelaskan, apa kata dia? Ayat ini memerintahkan para rasul agar makan yang halal dan beramal soleh. Disandingkannya 2 perintah ini, perintah cari rezeki yang baik dan disuruh beramal. Nah, 2 perintah ini disandingkan bahwa makanan halal adalah pembangkit amal soleh, dan sungguh mereka benar-benar telah mentaati kedua perintah ini. Ibnu Katsir ya. Jadi kalau ada orang yang malas amal soleh, cek dulu itu makan haram kali itu. Ya. Kalau ada malas subuh kesiangan, zuhur di pekerjaan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran, tahajud lewat, berarti ada gangguan haram. Ya. Nah, ini janji, ini jadi janji Allah ini ya. Orang kalau dia rajin, kalau dia makan yang baik-baik, didorong dia. Makanya kata Imam Ghazali, orang itu kalau dia makan masuk perut besar ya. Gini, Bapak puasa ya, itu kan lemas, Begitu maghrib, Bapak minum, makan korma, mulai itu bangkit tuh badan tuh. Sudah, tambah habis tarawih makan lagi, kenyang kan? Nah,
Orang ini begitu dia makan masuk ke perut besar. Sudah, begitu dia makan terisi perutnya akan timbul energinya, kata beliau. Energi ini nanti, kekuatan ini akan bisa menggerakkan pemburu saraf. Mulai saraf matanya mulai terbuka, kupingnya mulai terang mendengar. Udah masuk madu, masuk kurma, masuk kolak. Udah. Apa kata beliau? Makanya jika seseorang dia suka makan yang haram, maka energi itu akan mendorong dia menggerakkan sarafnya sehingga dia cenderung berpikir yang haram-haram. Tapi kalau dia makan yang halal, cenderung energi itu nanti mendorong dia agar dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Imam Syafi'i bertandang ke rumah Imam Ahmad bin Hanbal. Begitu bertandang, makan dia kan? Makannya banyak benar Imam Syafi'i ini. Lalu ditegur, kenapa engkau makan banyak? Aku tahu, katanya, bahwa yang mempunyai rumah ini orang soleh. Aku tahu rezekinya ini halal, maka sengaja aku memperbanyak makanku, Imam Syafi'i, karena aku tahu rezeki yang ku makan ini halal. Makanya apa terjadi? Nah, begini cerita itu begini ya. Begitu tengah malam, perhatikan ini. Imam Syafi'i itu begitu, soalnya anaknya ini pingin tahu, ceritanya ini anaknya pingin tahu, ayah tolong panggil Imam Syafi'i ke rumah. Katanya ulama besar hebat ibadahnya, tolong panggil ke rumah. Tiba-tiba datang ke rumah Imam Syafi'i, pertama Imam Syafi'i itu makannya banyak. Satu. Yang kedua, tidurnya pules, tak tahajud. Dua. Yang ketiga, begitu datang subuh tak wudu, langsung dia bangkit dari tidurnya langsung ke masjid, dia langsung berjamaah. Lalu anaknya bertanya, ayah, itu tak benar ulama besar itu. Semalaman saya amati makannya banyak, malam tak tahajud, sholat subuh tak wudu. Imam Ahmad bin Hanbal kan berpikir dia, waduh, bagaimana, benar gak masa guru saya perilakunya seperti itu ya? Singkat cerita, pertanyaan anaknya itu disampaikan kepada Imam Syafi'i. Syekh, saya sebenarnya mengundang anda ini karena anak saya itu ingin tahu amal anda, tapi dia lihat ada sesuatu kejanggalan. Pertama, kata dia, anda tuh banyak makan. Udah saya jelaskan tadi ya. Apa jawaban Imam Syafi'i? Karena aku tahu rezeki ini halal. Dua. Yang kedua apa? Yang kedua, anda tak tahajud. Apa kata Imam Syafi'i? Begini Imam Ahmad bin Hanbal, begitu aku meletakkan badanku ke kasur gini, tiba-tiba Allah membentangkan dalam pikiranku ini 100 permasalahan umat. Terbuka Quran hadis gitu. Orang hafal 30, hafal hadis kan. Akhirnya apa? Maka dalam semalaman, kata Imam Syafi'i, aku merangkai hadis, ayat, kurang kerangkai. Semua pertanyaan umat kurangkai sekali terbaring begitu. Maka hampir, kata Imam Syafi'i, 100 fatwa ku keluarkan dalam berbaring itu. 100 fatwa lebih kurang. Gitu pikir, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini hukumnya apa ke sini, ada hadisnya nggak baca buku lagi, dia kan hafal hadis, dia ingat, oh hadis yang ini nih, sehingga keluar rumusan-rumusan dalam usul fiqh. Sudah. Lalu kenapa engkau tidak wudu? Karena aku tadi malam bukan tidur. Luar biasa Syafi'i. Makanya karena dia makan yang halal, pengaruh satu ketika saya buat ya, makan halal itu. Maka Imam Syafi'i satu ketika beliau pakai baju ya. Setiap pakai baju ada satu baju dia pakai, itu pikirannya itu susah mencerna pelajaran ya. Hafalannya tak kuat ya. Sudah? Pakai baju yang lain kembali normal. Pakai baju yang itu susah lagi berpikir. Hafalan tak keluar, ilmu susah mandek. Singkat cerita dia bertanya kepada ibunya, "Ibu, saya kok pakai baju ini susah ya, tapi kok baju yang lain bisa saya? Baju ini agak susah saya. Apa sebabnya?" Perhatikan dia. "Oh begini nak, ibu teringat," kata dia, "ketika aku bajumu ini sobek, aku menjahit. Lewat orang bawa lampu. Kesempatan lampu yang lewat cahaya itu kumanfaatkan menjahit pakaianmu." Paham maksudnya? Ibunya menyolong cahaya.
Ya, rezeki halal haram itu ya. Coba rezeki halal haram itu. Apa terjadi? Minta maaf dia, tolong halalkan baju ini anakku. Curi cahaya. Bisa nggak kita mencuri? Itu orang itu gemuk, Pak. Kenapa gemuk dia? Tiap hari dia mencium kueku dari belakang dapurku. Gemuk dia. Mana ada hukum buat penciuman? Mana ada hukum buat cahaya? Ini saya mengapakan Bapak dulu supaya cari rezeki halal ya. Ada ulama besar namanya Ibrahim bin Adham, tinggal di Baghdad, ulama tabi'in. Dia berangkat ke Madinah dia. Begitu dia ke Madinah, dia membeli 1 kilo korma karena dia pingin ke Masjid Aqsa ya. Ke Aqsa dia pingin. Dia membawa kurma buat bekal dia di jalan. Sendirian korma itu kan energinya ada, karbohidratnya ada, manisnya bisa menimbulkan kekuatan ya. Cukup lah ya, buat perut bisa bertahan lah. Sudah. Tiba-tiba ketika ditimbang, ada 1 korma jatuh di timbangan, dimakannya. Pikiran dia, ini kan kurma jatuh dari kresek saya, kurma saya ini. Singkat cerita, dia sampai di Masjid Aqsa. Aqsa ya. Salatlah beliau. Begitu salat, beliau habis salat, dengan izin Allah ada di balik dinding itu dialog 2 orang malaikat. Siapa itu? Ulama besar dari Baghdad, Ibrahim bin Adham. Kenapa dia? Kayaknya dia itu orangnya doanya tak dikabulkan oleh Allah itu. Kata malaikat yang satu. Kenapa tak dikabulkan oleh Allah? Tadi di Madinah ada 1 korma jatuh, dia makan, tak minta izin dia. 1 korma berapa duit sih 1 korma itu? Hah? Baik. Mendengar dialog malaikat itu, Ibrahim bin Adham bergetar badannya. Tahu dia makan 1 korma ini tidak halal ternyata karena dialog malaikat, doanya tak makbul. Lalu apa terjadi, Pak? Berangkatlah dia ke Masjid Nabawi. Setelah beberapa, karena panjang ya, perjalanan panjang ya. Kalau naik onta itu sebulan itu. Itu Aqsa, makanya orang Arab tak percaya Nabi Muhammad Isra Mi'raj karena kalau naik onta sebulan. Ini nggak sampai sehari, beberapa sepertiga malam udah sampai Nabi ke rumahnya lagi. Lalu apa terjadi? Dia datang ke tempat itu, ternyata anak muda yang jaga. Mana orang tua yang jualan ini? Kata dia, itu ayah saya meninggal. Diceritakannya lah begini, saya minta maaf begini. Baik, 1 korma saya maafkan, tapi Anda harus mendatangi 9 saudara saya, minta maaf kepada mereka. 1 korma. Dan ini ulama besar ya. Apa terjadi? Didatanginya jauh-jauh daerahnya, datangi, minta izin. Berhari-hari datanginya. Kelar. Dimaafkan. Kembali dia ke Masjid Aqsa. Lalu apa terjadi? Begitu dia beribadah, datang 2 malaikat tadi yang dari awal tadi. Apa kata dia? Itu siapa? Ibrahim bin Adham. Oh, sekarang doanya sudah makbul. Apa sebabnya? Dia sudah minta izin kepada yang punya korma itu dan sudah dihalalkan itu. Itulah bahayanya. Ya. Makanya hati-hati yang tidak memperhatikan rezeki sembarangan aja itu. Ya. Kenapa mungkin selama ini doa kita tak makbul? Kalau sholat itu tak khusyuk, tak bisa menangis, pingin buru-buru. Ya, semangat beribadah itu tidak kencang umpamanya. Kita koreksi makanan kita itu. Karena kata Ibnu Katsir, jika seseorang dia makan halal, didorongnya orang itu agar giat dan rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi penyebab diterimanya amalan. Ya, itu ada hadisnya ya. Kata Nabi, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Hadis sahih Muslim. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Baik Allah itu. Baik. Dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi menjadi penyebab diterimanya. Kita lihat dulu hadis ini. Lihat, manik tasabamalan. Lihat ya, tadi ini kan judulnya begini ya. Judulnya menjadi penyebab amal diterima. Bapak rezeki halal cari, itu penyebab diterima. Sekarang kita baca hadis ini ya. Manik tasaba. Barang siapa mencari malan, mencari harta ya, min ma'tham,
dia mencari rezeki haram. Ini masih umum, saya bicara belum menukik saya ini ya. Seperti apa halal haram itu. Ini umum dulu karena kita baru prolog. Fawasala bihi rahimah. Lalu dengan rezeki yang mengandung dosa itu dia sambung silaturahim. Dia kasih orang supaya baik sama teman-temannya, kerabatnya. Aw tasaddaqa bih, atau dia bersedekah dengan harta haram itu. Aw nafaqah fi sabilillah, atau dia infakkan buat jalan Allah itu harta, tapi harta haram ya. Apa kata Nabi? Jumi'a dzalika kulluhu jami'an. Maka nanti di akhirat harta-harta yang dia kasih itu dikumpulkan lagi oleh Allah. Faqudzifa bihi fi jahannam. Lalu dia dilemparkan bersama harta itu ke neraka. Nanti kata Nabi ada ular ya, ular. Punya 2 tanduk dia. Kepalanya botak. Ular itu hadisnya begitu ya. Lalu ular itu mengatakan begini, dikejarnya orang itu, anak kanz, anak kanz, anak kanz, anak kanz. Kanzun itu artinya simpanan. Kata dia apa, kata ular? Siapa engkau? Saya harta yang kau simpan, yang kau simpan, yang kau simpan. Gitu ya. Kenapa? Karena dia mencari. Jadi kita kembali kepada tema, kalau dia mencari yang haram, maka amal tak diterima. Tadi bersedekah, silaturahim haram. Jadi sebuah kerja yang haram. Kadang-kadang ada orang kerja di tempat ribawi ya, tempat ribawi, pakai jilbab. Belakangnya ada tulisan kaligrafi Arab. Setiap saat di bank itu terdengar merotal. Bagus sekali rapi, tapi kerja di riba. Tak bisa kita mencuci kain yang kotor di air comberan. Bapak membawa kotoran, dibungkus rapi kotoran ini, lalu bapak bawa ke masjid. Tak bisa dikelabuin begini nih, ya, nggak bisa. Seseorang itu bertampilan tapi dalamnya haram. Makanya pernah cerita itu, ceritanya A1 ya, dari Ustadz An-Najam ya, tentang ada orang yang dia kerja kepala di sebuah finance riba, matinya kan terbakar papannya, kuburannya gosong ya. Ya, makanya andaikan bapak tak percaya kepada cerita ini, A1 ini, umpamakan, maka harus percaya kepada hadis Nabi, hadis Sahih Imam Bukhari. Di akhirat, di kuburan, ini belum ke akhirat ya, kata Nabi, orang pemakan riba itu di kuburan nanti dibuat danau itu, semacam danau. Jangan pakai akal ya, danau bagaimana Pak, sempit kok. Jangan pakai akal, tak nyambung, ini alam gaib. Nanti kalau kita meninggal Pak, 7 langkah berangkat orang ngantarin kita, datang 2 orang malaikat, kata Nabi, warnanya agak kebiru-biruan. Itu nukar dan nakir itu. Lalu kata Nabi apa dalam hadisnya? Jenazah itu didudukkan dia. Didudukkan dia. Bagaimana duduk dia begini Pak? Jangan pakai akal. Tapi ingin saya katakan, ada alam barzakh. Barzakh itu artinya perintang. Barzakh itu perintang. Barzakhun la yabghiyan. Ada 2 laut, ini yang asin, ini yang tawar, ada barzakh di tengahnya. Yang asin tak masuk ke tawar, yang tawar tak masuk ke asin, barzakh namanya. Alam barzakh itu dikatakan akhirat belum, dikatakan dunia udah lewat, di tengah-tengah dia. Barzakh ya. Lalu bagaimana nanti orang pemakan riba ini, kata Nabi, dimasukkan dia ke dalam danau. Isinya danau ini nanah dan darah. Lalu kata Nabi disuruh dia berenang di situ. Setiap kali dia ke pinggir, kata Nabi, ingin menyelamatkan dirinya, seseorang menyumbatkan batu ke mulutnya, didorong ke tengah lagi sampai kiamat. Lama betul dia disiksa. Maka jangan enteng begini nih. Tak manfaat ibadah kita, Pak. Ya. Jadi di situ nanti makna ayat begini. Udkhulu fis-silmi kafah. Beragama itu total dong. Semua beragama. Ya, ada orang umpamanya, saya buat kiasan ya, dia rajin ibadah tapi memilih pemimpin non muslim, tak bisa, engkau digolongkan munafik. Yang menggolongkan engkau munafik itu Allah.
Basyiril munafiqina bi anna lahum adzabun alimah. Kasih kabar gembira kepada orang munafik, azab menunggu dia. Siapa mereka? Tak usah definisikan. Ayatnya langsung mendefinisikan. Alladzina, orang-orang yattakhiduna, yang mengambil al-kafirin, orang-orang kafir, aulia, sebagai pemimpinnya. Selesai sudah. Tak bisa kita tekun beribadah tapi hati kita ini tak sesuai dengan kehendak Allah. Sikap kita tak sesuai dengan syariat. Tak bisa. Ya, harus sama. Jadi ketika kita sholat, makan kita harus halal. Ketika kita sholat, cara pikir kita harus sesuai Quran dan hadis. Harus sejalan, tidak ini menclong-menclong itu apa ya? Iya, beribadah. Aku heran bapak itu ya. Beribadah rajin, tapi kenapa dia suka berpihak kepada penista agama? Tak nyambung itu. Makanya ditegur oleh Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat terakhir itu. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalian tidak akan menemukan, kata Allah ya, karakter orang yang mengaku ada Allah, karakter orang yang mengaku ada akhirat. Saya ulangi ya, kalian tidak bakal menemukan, kata Allah di Quran ya, karakter orang yang dia mengaku Allah ada dan mengaku dia kiamat pasti datang, yang dia itu yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Dia berkasih sayang, berteman akrab sama orang yang suka menentang Allah dan Rasulnya. Nggak ada itu. Punya prinsip kita. Kau penentang Tuhan, aku nggak mau teman sama kau. Begitu sikap kita itu. Jangan kita juga supaya dikatakan kita egaliter, plural. Ya, supaya kita bisa kemana-mana kayak eceng gondok, air ngalor-ngalor, wetan-wetan. Nggak bisa, kata Nabi, la takunu imma'ah. Jangan kalian ini imma'ah, kata Nabi. Apa imma'ah itu? Kalau orang baik, dia baik. Kalau dia orang buruk, dia buruk. Kemarin kamu sholat rajin di masjid. Ya, waktu Ramadan gua rajin, teman gua Pak Soleh, gua jadi soleh. Terus habis lebaran begini kok kau mabuk? Ya teman gua si Prengki, ya gua jadi ngeprank nanti. Jadi tak punya pijakan dia. Jangan. Kalau orang baik, kata Nabi, kau baik. Jika orang buruk, kau tetap baik, kata Nabi. Makanya Quran ini, Pak, nama lain Quran ini kan Al-Furqan, pembeda. Biar aja orang tahu warna kita kemana, golongan kita mana, partai kita mana. Dia yang harus beda kok. Nggak bisa kita sama. Di satu sisi begini, satu sisi begini, jadi munafik jadinya. Ya, baik. Lalu berikutnya, pencegah dan penawar berbagai penyakit. Jadi kalau orang dapat nyari rezeki halal, mencegah penyakit. Ibnu Jarir At-Tabari, kitab tafsirnya At-Tabari. Kitab At-Tabari ini kitab induk eyang moyangnya tafsir. Ya, semua mengacu ke sini. Menafsirkan akhir ayat, ada akhir ayat begini ya. Fakuluhu hani'an mari'a. Yang ini nih ayatnya An-Nisa ayat 4 ya. Wa atun nisa shadaqatuhunna nihlah fa in tibalakum an syai'in. Makanlah kalian yang baik-baik, yang bagus-bagus, dan dia akan berakibat baik makanan yang bagus dimakan itu. Apa kata Imam At-Tabari? Maka makanlah pemberian itu niscaya menjadi obat yang menawarkan. Jadi diambilnya, ini cerita ini mahar. Jadi kalau kita menceraikan istri, Pak, saya bukan nyuruh bercerai ya, nambah ya suruh, ya bukan cerai ya. Ini umpama itu kita dikasih mata, dianjurkan kasih mata, kasih dia duit, kasih mobil, kasih rumah. Itu apa sebabnya? Supaya tak timbul marah kalau ketemu, jengkel, benci, menyimpan. Jangan. Famatti'uhunna wa usarrihkunna sarahan jamila, gitu. Jadi kalaupun cerai tetap silaturahmi bagus sama muslim jadinya kan. Jadi sama muslim. Ini kan tidak sampai mati berantem tak ketemu. Kalau ketemu sambil monyong-monyong. Ya, sakit hati. Jadi kata istrinya, "Bang, tak usahlah pakai mahar, ambil aja harta abang. Halal lah untuk abang." Ya, udah kita makan itu. Nah, itu hadis ayat ini nih ya. Pemberian halal ini berakibat ke badanmu. Itu ayat kata Ibnu Jarir. Yang kedua, Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menukilkan dari sebagian ulama tafsir hani Ammariyah.
Hani'a ialah yang baik lagi enak dimakan dan tidak memiliki efek negatif. Sedangkan al-mari ialah yang tidak menimbulkan efek samping pasca dimakan, mudah dicerna dan tidak menimbulkan penyakit atau gangguan. Itulah rezeki halal itu, Pak, buat sehat badan. Ya. Jam berapa Hasan? Katanya mau tanya jawab. Terakhir. Nah, di terakhir adalah rezeki halal itu membuat doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selesai. Silakan Pak Mirza. Nah. Mana nih? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berkenaan dengan kehalalan rezeki atau sesuatu yang kita makan atau kita pergunakan halal. Yang halal sudah jelas, ada juga yang mungkin masih sama-sama, tapi ada juga yang kadang kita tidak melihat. Misalnya saya datang ke suatu masjid bukan di sini ya, nah itu baterainya Lobet. Lalu setelah sholat saya sholat, tapi saya di masjid tersebut terputar ini. Nah, yang seperti ini, apakah Nyolong. kita mengambil suatu benar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja dibuat di bawah itu colokan. Ya, pertama yang lebih nyaman, Bapak minta halal dulu. Itu jemaah nyaman ya. Pak, maaf nih. Nah ya, saya pakai ini listriknya buat cas HP. Satu. Yang kedua, ya, ini tempat umum. Ya, ini milik umat. Jadi memang masjid kadang-kadang memfasilitasi buat umat untuk dipakai secara umum ya. Maka fasilitas-fasilitas umum itu jika digunakan tanpa izin tidak menjadi masalah. Ya. Makanya jika dia seandainya memang diperuntukkan untuk umum, di jalan itu ada halte, ada tempat duduk. Tahu saya minta izin duduk di mana, saya minta izin tak duduk. Nggak usah, duduk aja situ. Udah dibuat kursi kok di situ. Ya. Nah, jadi fasilitas. Kenapa? Karena masjid itu memang adalah tempat masyarakat di mana dia beribadah kepada Allah, sekaligus di mana mereka tempat beristirahat. Makanya ada dulu di zaman Nabi itu ditaruh korma gitu di zaman Nabi itu. Tapi orang yang ngasih itu tuh berniat dia, barang siapa mengambil korma itu di pintu halal, gantungkan itu. Kenapa? Jadi begini, maling itu disebut maling ya. Jika bapak memasukkan motor ke pagar, dikunci, gembok pagarnya, ada ngambil, itu maling. Tapi kalau bapak taruh di pinggir jalan, ada kuncinya, pinggir jalan. Yang ngambil itu bukan maling, bapak bersedekah itu. Ya, kategorinya ya. Jadi kalau dia tempat umum, sehingga si maling tak dikatakan maling dia. Dalam frame agama ya. Frame agama, kalau nanti hukum negara boleh jadi dianggap menolong ya. Nah, jadi dan saya yakin ya jamaah pasti mengizinkan azan. Ya baik, silakan. Jadi kira-kira itu baik, insyaallah halal, insyaallah halal. Tapi lebih nyaman tadi saya bilang mungkin bertanya, minta izin. Wallahu a'lam. Saya sebentar mana tadi tempatnya? Udah ya. Sebentar ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengenai fikih muamalah yang terjadi saat ini yang kontemporer mungkin tidak dalam kita sebagai seorang pedagang gitu ya. Mungkin kasus yang sering terjadi bersinggungan mungkin dengan riba gitu ya. Kalau meminjam sih istilahnya kita seyogyanya sudah bisa menghindari. Tapi yang jadi masalah ketika kita menyimpan uang
karena rekan atau organisasi kita kan biasanya mekanismenya melalui transfer, sedangkan kita sudah seluruhnya memang ke bank syariah gitu. Tapi faktanya kan agak susah. Dan jadi pertanyaan, misalkan uang itu mengendap gitu kan itu terjadi bunga gitu kan. Nah, sedangkan itu kan salah satu unsur kita. Bagaimana cara kita menghindari hal tersebut? Ya, Waalaikumsalam. Jadi begini ya, kata Dewan Syariah Nasional, perbankan syariah itu belum 100% ya, belum syariahnya belum 100%. Tapi dibolehkan karena memang tidak ada lagi solusi. Seperti BPJS itu dianggap oleh MUI belum standar syariah. Kenapa? Karena itu tak jelas. Kalau saya tak sakit, uang saya hilang, dimakan jin bertahun-tahun, betul kan? Tapi begitu saya kena sekali udah diklaim jutaan, tak jelas, akadnya gharar. Makanya dibolehkan makanya kata MUI bukan dikatakan itu haram, belum standar syariah. Dibolehkan kenapa? Karena belum ada solusinya. Jadi selama dia belum ada solusinya, maka masih bisa digunakan dengan konsep darurat. Masalah uang tadi disimpan, sebaiknya memang seharusnya disimpan di tempat perbankan syariah. Ini solusi ya, tak ada lagi solusi lain. Yang ini sudah dunia ini sudah panjang, tidak mungkin orang ingin mengantarkan uang ke rumah kita langsung, ya jauh transfer. Maka usahakan kalau kita simpan di tempat-tempat konven itu segera diambil, ya. Nah, andaikan sempat dia berbunga, umpamanya dia simpan 100 juta, ini biasanya deposito ya, lalu dia berbunga umpamanya katakanlah 500.000, itu yang bunganya haram dimakan ya. Ya, ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Kata Allah, ambil pokok uangmu aja. Terus sisanya bagaimana? Kata para ilmuwan, itu uang ini kalau nggak diambil, nanti diambil orang-orang non-muslim, khususnya Yahudi. Yahudi ini memanfaatkan uang bunga-bunga orang Islam ini, sehingga nanti mereka akan menyerang kaum muslimin. Maka kata Syekh Yusuf Qaradawi, bunga itu ambil. Lalu bunga ini buat untuk umum, bangun jalan, bangun taman, jangan dimakan yang 500.000 tadi umpamanya nih ya. Itu solusinya. Maka solusinya uang itu harus cepat diambil, jadi sekedar jalan aja dia, ya jangan sempat lama. Nanti sempat mereka mengelolanya, mengambil manfaat dari penyimpanan. Nah, jadi itu jalan keluarnya. Memang yang lebih halal memang uang itu diambil, taruh di bawah bantal. Nah, sampai makan rayap dia. Lebih aman, nyaman gitu sebenarnya. Tapi bagaimana ini dunia? Makanya kata Nabi, kalian tidak akan bisa nanti suatu akhir zaman menghindari riba sampai segede debu, kata Nabi. Bapak menghindar, tapi bapak bakal kena itu cipratannya itu. Udah halal banget bapak ini, dapat gaji kerjanya halal. Tapi kan mereka mengambil dari mana gaji ini? Dari sebuah ternak babi, daripada perpajakan ini, minuman keras, ada yang ini berkumpul itu. Kan PNS digaji lah sama itu. Ya kan? Digaji dia. Makanya akan tersinggung mereka dari yang haram, bukan sekadar riba. Menjual yang haram, menduang yang najis, sebuah transaksi yang gharar dari perusahaan sehingga terkumpul jadi pajak itu membayar PNS. Akan terkena debunya, tapi Allah tak mau menyalahkan itu. Yang penting kau kerjanya halal di depan ini. Jangan kaji yang hulu, yang ekor sana tuh. Yang penting kau di depan ini halal. Kalau begitu nanti semua berdosa itu, semua ke neraka ya. Kira-kira begitu ya. Tapi saya ingin sambung dulu ini Pak, yang HP tadi. Karena ada fatwa dari Syekh Shalih Fauzan ya. Begini Pak ya, pada dasarnya memanfaatkan punya umum haram hukumnya. Itu ya, pada dasarnya ya. Pada dasarnya sampai ada kalimat memang tampaknya sudah diizinkan barulah. Kenapa? Banyak dalilnya. Ada Kirkirah mencuri baju, kata Nabi ke neraka. Ada orang mencuri lidi ke neraka. Ada mencuri manik-manik di medan perang, ghanimah ke neraka.
pada dasarnya. Tapi kata Syekh Shalih, banyak orang mencolokkan HP-nya itu di Masjidil Haram. Banyak lagi dibuat itu. Kemana dia minta izin? Para orang iktikaf di Masjidil Haram itu colokin. Maka kata Syekh, kalau memang kelihatan difasilitasi, tak usah datang ke Syekh Sudes. Kemana mencarinya itu? Tolong izinkan ini. Kami cas HP itu. Maka dibolehkan kalau memang kelihatan itu difasilitasi. Ya, tapi lebih nyaman memang tempat umum itu minta izin. Dan DKM-nya harus jelas dia ngasih tahu. Silakan charger gitu loh. Kayak di Joko Karyan itu. Tempat tidur dibuatkan, cas HP dibuatkan, minuman dia. Orang tidur istirahat di situ. Harus jelas supaya enggak was-wasan jamaah ini. Tempat cas HP ditulis cas HP. Ya, itu kira-kira ya. Lebih nyaman memang minta izin. Tapi kalau memang kelihatan difasilitasi seperti Masjidil Haram dan dia tak mengambil banyak, sedikitnya HP itu kan sedikit listriknya, maka dibolehkan kalau memang kelihatan itu memang dibuat diperuntukkan untuk umum, walaupun kelihatannya kita tidak meminta izin kepada panitianya. Gitu kira-kira ya. Ada yang lain? Nah, siapa lagi? Yang lain? Kalau ada semua ya. Bank konvensional dan bank syariah itu kita susah ya membedakan. Kalau transaksi itu adalah salah satunya apa atau itu, saya punya pengalaman bahwa bank konvensional katakanlah bank BCA itu lebih murah dibanding dengan bank syariah. Segala macam itu Ya. Kalau kita dibahasakan itu kemaslahatan, masalah untuk umatnya kan lebih besar, kira-kira seperti itu. Iya. Faktanya bahwa kita dengan bank syariah tertentu itu lebih besar, sehingga itu pertanyaannya. Lihat yang kedua, Ya. saya melihat bahwa label syariah itu masih mencari sektor pasar ya. Iya. Belum substansi. Tanda Yang ketiga, kalau tadi mengilustrasikan cahaya saja di mata, artinya berarti kalau kita bertransaksi dengan bank-bank konvensional yang tadi syariah itu, kita kecepatan paling cahaya dan seperti itu kira-kira. Terima kasih. Udah ya, ini pertanyaan 3 orang katanya nih. Satu badan ya. Pertama, saya sudah tanya memang, ya, saya sudah tanya kepada teman yang bergulat di Dewan Syariah Nasional ya, kenapa memang bank syariah itu mahal kelihatan, tapi kalau BCA, Bankom itu murah dia, kalau bunga pun murah dia. Setelah diselidiki kata dia begini, budget bank syariah itu kecil dan sedikit. Itulah jawaban dia itu, saya mentransfer ucapan dia ya. Sehingga mereka ini sulit mengalokasikan, tak seperti bank BCA sudah besar, sudah banyak. Maka terjadilah teori ekonomi kan, begitu banyak dia mengecil itunya. Tapi begitu dia sedikit dia membesar. Teorinya begitu. Itu saya tahu jawaban ya. Itu jawaban yang saya transfer ke Pak Mirza, jawaban dia begitu. Makanya kita ini belum bisa untuk menandingi itu karena bank-bank syariah ini jangankan begitu 212 saja deh, Pak. Ada ketika saya ikut ijtima ulama keempat di Sentul ya, itu dari Sabang sampai Merauke itu. Seluruh ulama dikumpulkan, saya termasuk diundang. Ada orang berdiri di Depok itu, Pak, bagaimana kita bisa makmur ekonomi kita? Kenapa? Saya dari pagi menunggu di gerai 212 itu 5 juta tak terkumpul sampai malam. Sementara marat-marat dan samping itu 20 juta, 30 juta sehari. Orang Islam tak mau berbelanja ke kita. Itulah. Kenapa? Karena kaum muslimin itu keimanannya praktis dia ya. Nanti kalau saya masuk ke bank ke gerai yang itulah ya, di situ ada ATM, jualannya banyak, saya bisa sekaligus. Kalau gerai sini kan tak ada ATM-nya.
Itu jadi bikin praktis, tak mau mengejar. Makanya ada orang Yahudi pada panas-panas dia, panas-panas lewat mobil terus di daerah namanya Apple, daerah Texas ya. Pak tua, kenapa engkau taksimu ini engkau tidak mau naik? Banyak taksi. Kata, saya nggak mau taksi yang itu. Kenapa? Tapi bapak berpanas-panas di sini. Panas, kata orang Yahudi itu, kakek-kakek tua di lampu merah. Kenapa? Aku tak mau naik taksi kecuali aku tahu itu punya orang Yahudi katanya. Makanya lewat taksi. Lihat dia berpanas-panas kakek itu, hampir beberapa setengah jam atau mungkin hampir sejam. Ada sekuat itu kita. Terus terang aja, mau nggak kita membeli kepada kaum muslimin? Sebagaimana Yahudi itu kuat. Saya tidak mau secuil uang saya masuk ke orang non Yahudi. Begitulah kita itu masih kecil. Jadi butuh ini proses ya, proses. Jangan menyalahkan di sini. Ini masih proses. Bapak tak bisa menyalahkan anak muda karena dia masih pancaroba, dia masih proses. Otaknya belum sempurna. Bang kita ini masih proses, jangan langsung menikam begitu langsung. Ntar dulu. Ini belum selesai. Ya. Satu, yang kedua tadi apa tadi? Lupa lagi satu. udah bunyi pula ini. Hah? Kayaknya masih seru ini. Nah. Satu lagi. Ya. Juga waktu itu dari dan buat waktu yang lain itu Iya, ya. Cukup ya. Ya. Terima kasih. sebagai pengetahuan bapak-bapak kebetulan Ustaz ini studinya memang pas di bagian ini, jadi beliau pas materinya terkait ini. Saya kira cukup dulu kan untuk kita. Ya, insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة